Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dino Qaimu dengan NPM 039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Lalu di sini selanjutnya ada latar belakang. Eh, Fenomena pajak di Indonesia saat ini, jumlah wajib pajak yang masih tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak masih sangat besar. Menurut Dirjen Pajak Surya Utomo, karena kinerja kepatuhan wajib pajak masih belum sesuai ekspektasi, data Dirjen Pajak menunjukkan sampai semester 1 per 2020, jumlah wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan hanya 11,46 juta atau 63,4% dari target sebanyak 19 juta wajib pajak yang lapor SPT. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktur Jenderal Pajak, Manur menjelaskan ada konsekuensi yang akan diterima wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunannya. Wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunannya akan menerima denda dengan besaran tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU tersebut. Selain denda, NIL juga menyebut terdapat sanksi pidana yang mengancam mereka yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT maupun melaporkan SPT dengan isian yang tidak sesuai. Lalu ada peningkatan kualitas pelayanan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak menurut level out. Layanan yang diberikan akan menentukan puas atau tidaknya seseorang setelah menggunakan jasa tertentu. Semakin baik layanan yang diberikan, maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan yang dicapai. Lalu ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung? Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung? Selanjutnya ada tinjauan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Yang pertama, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu yang kedua, kualitas pelayanan berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Lalu selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama, HA1, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Lalu yang kedua, HA2, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian, yaitu sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak. Lalu yang kedua, metode penelitian menggunakan deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Lalu ada sumber dan teknik pengambilan data, sumber data primer dengan menggunakan kuesioner. Lalu ada pengujian instrumen penelitian, ada dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu ada rancangan pengujian hipotesis menggunakan method of successive interval, lalu ada uji normalitas, lalu ada uji asumsi klasik, lalu ada uji multikondisionalitas, ada uji heterokodisitas, ada analisis regresi berganda, ada pengujian hipotesis, ada uji F, uji T, koefisien determinasi. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP pertama Cibenying, Bandung. Lalu ada sampel menggunakan 50 responden dengan menggunakan teknik accidental sampling. Selanjutnya ada hasil uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas dikatakan valid karena R hitung sudah melewati R tabel. Lalu ada hasil uji reliabilitas dikatakan reliable karena alpha sudah melewati R kriteria. Lalu ada hasil uji normalitas dan asumsi klasik. Yang pertama, hasil uji normalitas dikatakan normal karena sudah melewati 0,05. Lalu ada hasil uji multikondisionalitas. Lalu ada hasil uji heterokodisitas. Selanjutnya ada analisis regresi berganda dengan rumus KWP sama dengan 4,692 plus 1360 SP plus 1020 KP plus E. Selanjutnya ada hasil uji F dan T. Berdasarkan tabel dilihat bahwa nilai signifikannya 0,0, maka sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu ada hasil uji T. Yang pertama, pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikan 0,0. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka diperoleh hasil pengujian HO ditolak dan HA diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu yang kedua, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kualitas pelayanan memiliki nilai signifikan 0,00. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka diperoleh hasil pengujian HO ditolak dan HA diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Selanjutnya ada koefisien determinasi. Yang pertama, berdasarkan tabel di atas dapat dilakukan perhitungan koefisien determinasi parsial sebagai berikut. Yang pertama, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan. Berdasarkan perhitungan di atas, variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 35,2%, sedangkan untuk variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 32,9%. Dengan demikian, jumlah variabel sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 68,1%. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak KPP Pratama Bandung Cibenying. Yang kedua, kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak KPP Pratama Bandung Cibenying. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.